warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Febrianti dari kelas 2C. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang teknologi informasi dan komunikasi bisnis yang diampu oleh Ibu dosen Ama Faziza SS MAB. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Putra Wansyah, yang kedua Nur Aziziyah, yang ketiga Fadila Nur Febrianti, yang keempat Nur Faizatun Nufus, yang kelima Nur Lailatul Fadilah, dan yang keenam Vicky Ahmad Badri. Saya di sini sebagai moderator, dan pemateri-pemateri yang lainnya adalah dari anggota kelompok kami. Untuk pemateri yang pertama, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faizatun Nufus dari kelas 2A. Dan saya di sini akan menjelaskan dan membacakan tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis teknologi dalam komunikasi bisnis antara lain: 1. Satelit. Satelit adalah teknologi pertama yang digunakan dalam komunikasi bisnis. Satelit merupakan benda yang bekerja dengan cara mengorbitkan benda lain dalam bentuk periode tertentu. 2. Internet. Internet adalah jaringan yang dapat menghubungkan satu dengan yang lainnya, yang distandarisasi menggunakan TCP atau IP atau pengalamatan. Zaman sekarang, jika tidak ada internet, maka tidak dapat update, karena saat mengoperasikan sosial media ataupun chatting harus menggunakan internet. 2. Telepon atau handphone. Telepon atau handphone adalah sebuah alat yang dahulu hanya digunakan untuk berkomunikasi saja. Tapi dengan canggihnya teknologi, telepon berkembang menjadi handphone, lalu menjadi smartphone yang dapat mengoperasikan segala macam aplikasi. 4. TV. TV bukan hanya sekedar media untuk menghibur saja, melainkan dapat digunakan untuk menyampaikan info dan promosi. Dampak dari adanya promosi di TV, jual beli suatu produk semakin meningkat. 5. Aplikasi. Aplikasi komunikasi bisnis. Perkembangan teknologi membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Contohnya, aplikasi media sosial, Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Ikut 5 pengaruh teknologi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, menghilangkan jarak antara produsen dan konsumen. Yang kedua, dapat mempercepat laju bisnis. Yang ketiga, dapat mempermudah negosiasi. Dan yang keempat, menurunkan biaya komunikasi. Dan yang kelima, mempermudah kegiatan promosi. Adapun manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis. 1. Munculnya peluang bisnis baru. 2. Mengurangi biaya produksi dan operasional. 3. Mempermudah komunikasi dan monitoring kepada seluruh karyawan. 4. Akses informasi dan penyebaran informasi. 5. Mempercepat komunikasi. 6. Mempermudah melakukan transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Wansyah. Saya dari kelompok 3 Komunikasi Bisnis dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan yaitu penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis. Penerapan informasi sangat berpengaruh terhadap komunikasi bisnis, apalagi dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Penerapan teknologi atau perkembangan teknologi yang begitu cepat dan canggih, maka peranan terhadap dunia bisnis memiliki peran yang cukup penting. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis digunakan untuk perdagangan secara elektronik atau sering disebut dengan e-commerce. E-commerce adalah bagian dari bisnis di mana cakupan bisnis lebih luas, tidak sekedar perniagaan, namun juga meliputi pengkolaborasian atau kerjasama antara satu dan lainnya. Dan juga ada partner bisnis atau teman usaha, teman bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain sebagainya. Berikut peranan yang ditimbulkan dari teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di sini ada beberapa peranan yang ditimbulkan dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu
memudahkan cara berkomunikasi. Dengan adanya teknologi dapat memudahkan perusahaan dan dapat melakukan komunikasi dengan para karyawan lebih mudah. Dan selanjutnya bisa mensuplai dan pelanggan dapat menggunakan salah satu teknologi chatting, contohnya email dan lainnya. Mudah untuk mengirim pesan dengan menggunakan email dan tidak memakan waktu yang lama untuk mengirim email tersebut. Untuk yang kedua adalah manajemen data. Deretan lemari arsip yang menyimpan dokumen-dokumen perusahaan saat ini sudah tidak terlalu diperlukan lagi oleh beberapa perusahaan. Dengan adanya database, perusahaan dapat dengan mudah menyimpan dokumen-dokumen penting. Perusahaan juga dalam bentuk digital dan dari dokumen pada perangkat penyimpanan dan server. Jadi dokumen-dokumen di perusahaan itu langsung dapat tersedia untuk semua pegawai kantor di perusahaan, terlepas dengan letaknya yang tidak memakan tempat di kantor. Jadi manajemen data ini sekarang berpengaruh, terus lebih mudah untuk mencapai atau memberitahukannya kepada karyawan dengan lewat media. Jadi tidak perlu lagi memerlukan lemari atau kotak dan sebagainya. Terus untuk yang ketiga, ada sistem informasi dan manajemen. Menyimpan data hanya menguntungkan bila data yang bisa dipakai dengan efisien. Perusahaan progresif memakai data itu jadi bagian dari proses perencanaan strategis dan proses taktis dari kiat itu. Sistem info manajemen atau SIM memungkinkan perusahaan untuk mencari data penjualan, biaya, dan tingkat produktivitas. Info ini dapat dipakai untuk mengidentifikasi bagian yang perlu diperbaikan atau perbaikan. Terus manajer dapat mencari penjualan setiap hari yang memungkinkan mereka untuk segera beraksi pada angka yang lebih rendah dari perkiraan dengan meningkatkan produktivitas karyawan dan mengurangi biaya item. Terus untuk yang keempat adalah memberi pengetahuan dan sumber informasi melalui internet. Anda hanya memerlukan satu klik dan semua info sudah ada di depan mata Anda. Makin banyak pengetahuan yang Anda dapatkan tentang bisnis, maka makin berkembang juga bisnis yang sedang Anda kelola. Selain itu, Anda bisa dengan mudah untuk mencari info atau kabar dari luar yang terkait dengan pesaing Anda. Untuk yang kelima, kegiatan bisnis selama 24 jam, adanya perubahan teknologi info sangat membantu para bisnis untuk melakukan aktivitas jual beli selama 24 jam, tidak seperti toko offline yang segala aktivitasnya sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi di sini untuk kegiatan bisnis selama 24 jam dengan melewati media itu tidak ada batasan waktu karena kita bisa berjualan dan mengeksplor di setiap saat. Beda halnya dengan yang offline karena kita terbatas ruang dan waktu antara buka dan tutupnya usaha kita. Terus untuk yang keenam, Customer Relationship Management. Perusahaan memiliki TI untuk memperbaiki cara mereka merancang dan mengelola hubungan pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM, sebuah sistem yang bisa menangkap setiap interaksi perusahaan pada para pelanggan hingga terhadap data urutan pelanggan bila waktu diperlukan, seperti data rekor. Salah satu misalnya, pelanggan menghubungi call center karena mendapatkan masalah tentang info pengiriman barang yang ia pesan. Dengan adanya CRM atau Customer Relationship Management, staf perusahaan dapat segera memberitahukannya kepada barang pesanan pelanggan karena semua interaksi disimpan dalam sistem CRM. Pelanggan pun jadi tenang karena mendapatkan servis yang memuaskan. Hal semacam ini memberi keuntungan perusahaan sebagai perusahaan yang lebih meningkatkan kinerja dan produktivitas. Seiring dengan berkembangnya pesatnya menguntungkan bila data yang bisa dipakai dengan efisien. Perusahaan progresif
memakai data itu jadi bagian dari proses perencanaan strategis dan proses taktis dari kiat itu. Sistem Info Management atau SIM memungkinkan perusahaan untuk mencari data penjualan, biaya, dan tingkat produktivitas. Info ini dapat dipakai untuk mengidentifikasi bagian yang perlu diperbaikan atau perbaikan. Terus manajer dapat mencari penjualan setiap hari yang memungkinkan mereka untuk segera berakhir pada angka yang lebih rendah dari perkiraan dengan meningkatkan produktivitas karyawan dan mengurangi biaya item. Terus untuk yang keempat adalah memberi pengetahuan dan sumber informasi melalui internet. Anda hanya memerlukan satu klik dan semua info sudah ada di depan mata Anda. Makin banyak pengetahuan yang Anda dapatkan tentang bisnis, maka makin berkembang juga bisnis yang sedang Anda kelola. Selain itu, Anda bisa dengan mudah untuk mencari info atau kabar dari luar yang terkait dengan pesaing Anda. Untuk yang kelima, kegiatan bisnis selama 24 jam, adanya perubahan teknologi info sangat membantu para pembisnis untuk melakukan aktivitas jual beli selama 24 jam, tidak seperti toko offline yang segala aktivitasnya sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi di sini untuk kegiatan bisnis selama 24 jam dengan melewati media itu tidak ada batasan waktu, karena kita bisa berjualan dan mengeksplor di setiap saat. Beda halnya dengan yang offline karena kita terbatas ruang dan waktu antara buka dan tutupnya usaha kita. Terus untuk yang keenam, Customer Relationship Management. Perusahaan memiliki TI untuk memperbaiki cara mereka merancang dan mengelola hubungan pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM, sebuah sistem yang bisa menangkap setiap interaksi perusahaan pada para pelanggan hingga terhadap data urutan pelanggan bila waktu diperlukan, seperti data rekor. Salah satu misalnya, pelanggan menghubungi call center karena mendapatkan masalah tentang info pengiriman barang yang ia pesan. Dengan adanya CRM atau Customer Relationship Management, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Ahmad Badri dari kelompok 3 Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh teknologi informasi dan komunikasi dalam komunikasi bisnis. Dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, cepatnya negosiasi antara penjual dan pembeli. Yang kedua, promosi lebih cepat dan tepat sasaran. Nomor 3, bisnis online lebih dapat berkembang dengan cepat. Dan yang terakhir nomor 4, bisnis yang baru muncul lebih cepat terkenal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi-materi tersebut. Kami dari kelompok 3 akan mengakhiri presentasi. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan lewat Edmodo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.